Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama hingga 43. Kisah Para Rasul pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia.
dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Nanti kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah pertobatan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus itu dulunya adalah seorang yang suka menteror, ya, bahkan menganiaya. Jadi bisa dikatakan teroris. Kemudian setelah dia percaya kepada Yesus jadi misionaris. Jadi satu transformasi hidup yang luar biasa dari teroris menjadi misionaris. Nah, tentu dalam kehidupan Paulus sebelum menjadi misionaris ya pasti diawali dengan sebuah pertobatan, ya, di mana dia pada waktu itu akan menuju ke satu daerah atau kota bernama Damsyik, dan di situ dalam perjalanan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menjumpai dia, ya, kalau kita melihat di ayat 3 sampai 9 itu, dan dia mengalami pertobatan ketika menuju Damsyik. Nah, setelah dia bertobat, tentu dia memiliki sikap yang taat, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia juga tekun berdoa. Kalau kita melihat ayat 11 itu, dia berdoa, ya, dia taat di ayat 6 itu. Kemudian dia juga mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Karena pada waktu itu ketika dia bertobat lalu matanya tidak bisa melihat, dan setelah itu dia dipulihkan oleh Tuhan, bisa melihat, ya. Dia dipenuhi Roh Kudus, ya, lahir baru, kemudian dia bisa melihat dan tentu dibaptis. Nah, ini satu peristiwa titik balik dari seorang Rasul Paulus, ya, di mana dia mengalami kelahiran baru dan juga dipenuhi Roh Kudus dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kemudian setelah sekian waktu
bertobat atau lahir baru, maka diceritakan di ayat 19b sampai dengan 31 itu bagaimana tentang kiprah ataupun pelayanan Paulus, tentu di bawah pimpinan Allah ya. Bagaimana Paulus memberitakan Yesus di rumah ibadat itu di ayat 20. Jadi karena dia dulu juga seorang pengajar, orang yang cakap mengajar, dia mengajar, cuman sekarang inti pengajarannya berbeda. Sekarang inti pengajarannya tentang Yesus ya. Kemudian dia juga bergabung dengan rasul-rasul karena ini tentu setelah dulu dia ditakuti ya, maka ketika dia bertobat juga banyak orang yang takut. Ini kan yang pernah menganiaya orang Kristen. Loh kok sekarang berbeda? Jadi ada ketakutan tersendiri. Bahkan ketika dia bergabung dengan rasul-rasul juga pemikiran yang sama juga ada ya. Tetapi pada waktu itu Barnabas yang menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi dalam diri Paulus sehingga bisa bergabung dengan rasul-rasul yang lain. Artinya ini menjadi satu tim pelayan ya, tim pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus. Kemudian dia juga selain mengajar di rumah ibadat, kemudian bergabung dalam tim pelayanan, dia juga mengajar dan bersoal jawab ya, karena Paulus ini pintar dalam mengajar, kemudian pintar dalam berdebat, berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi dia bersoal jawab. Tentu dalam hal ini respon bisa macam-macam. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang tidak percaya itu juga berusaha untuk membunuh, untuk membinasakan Paulus sehingga dalam peristiwa tertentu dia harus diselamatkan, dia harus artinya bisa pindah ke tempat yang lain karena memang ancaman pembunuhan terhadap dia. Kalau dulu dia yang suka membunuh, mengancam, menteror orang percaya, sekarang kebalikannya, dia juga ya terkena imbasnya, artinya ancaman, teror dan lain sebagainya. Tentu yang mengancam, menteror bukan orang Kristen, ya orang-orang yang membenci dia, begitu. Inilah pelayanan Paulus selama setelah dia mengalami kelahiran baru, beberapa waktu kemudian dia dipakai Tuhan karena memang untuk itu Yesus memanggil dia. Dia akan melayani terutama orang-orang Yahudi, dia akan memberitakan Injil kemanapun Tuhan hendaki dan tuju ya. Nah, kemudian perikop yang ketiga ini adalah pelayanan Petrus, rasul yang juga luar biasa dipakai Tuhan ya. Dan kalau kita melihat di situ bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan Eneas. Eneas yang sakit lumpuh ya di ayat 33 sampai dengan 35 itu di kota Lida ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan urapan, Tuhan memberikan kekuatan bagi para pelayan-pelayannya untuk melakukan mujizat. Ya, yang jadi fokus utama tetap Tuhan, karena yang menyembuhkan dia, bukan Petrus. Petrus hanya alat. Sehingga Eneas yang sakit lumpuh itu bisa disembuhkan. Kemudian ada satu daerah di dekat Lida, yaitu Yope. Di situ ada seorang wanita bernama Tabita. Dia terkenal orang yang suka bersosial ya, dia suka membantu, dermawan lah begitu. Dan dia juga membuat baju atau pakaian buat orang lain. Sehingga ketika dalam hidupnya itu banyak berkontribusi bagi orang lain, si Dorcas ini memiliki nama baik lah, gitu. Orang-orang segan terhadap dia. Nah, pada waktu dia sakit, kemudian meninggal, dan orang-orang di situ mendengar bahwa Petrus sedang di Lida. Lida tidak jauh daripada Yope ya, daerahnya tidak jauh, sehingga
Petrus diminta untuk ke Yope juga untuk melayani. Petrus pun menyanggupi, dia ke Yope, kemudian menemui mayat dari Tabita atau Dorcas. Ini dan dengan kuasa Tuhan juga, Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan si Tabita atau Dorcas ini. Ya, di ayat 40 itu, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu tutup. Jadi peristiwa yang luar biasa. Ada orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan melalui rasulnya yang bernama Petrus. Ini saudara-saudara semuanya bagaimana pelayanan Petrus yang luar biasa juga tentunya. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita bahas ini, maka kita bisa melihat mana teksnya bahwa Yesus menjamah Paulus agar bertobat, sehingga Paulus mengalami lahir baru di situ. Kemudian di sisi lain juga Yesus memakai Paulus dan Petrus untuk bersaksi dan melayani dengan kuasanya yang ajaib. Kita bisa melihat tadi banyak orang percaya, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Kemudian penerapannya bagi kita semuanya adalah, sudahkah Anda, kita semuanya memberitakan Injil agar orang lain bertobat? Kalau Paulus sudah bertobat, lalu dia memberitakan Injil supaya banyak orang bertobat juga. Tentu hal yang sama kita bisa terapkan dalam hidup kita. Karena itu, saudara semuanya, mari kita menjadi saksi Kristus dan melayani dengan penuh kuasa dari Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus dan selamat melayani dengan kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Mas Irawan sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan mengingat kembali semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sehingga kita menjadi orang-orang pilihan, jadi orang-orang yang dipanggil dan diselamatkan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terjadi di
pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan buat hidup kita, keluarga kita. Kita juga terus bersyukur untuk panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus. Biarlah kita terus berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan boleh ada sebagaimana ada saat ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berakhir, kebaikan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam Yesus kami sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kami dipanggil sebagai murid-murid Kristus, kami dipanggil sebagai Tuhan, saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami bersama dengan keluarga kami senantiasa hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran. Kami bersama dengan keluarga kami menjadi saksi Kristus yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Biarlah hidup kami adalah surat-surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami untuk kami tetap hidup seturut dengan rencana dan panggilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.